Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan layanan cloud computing yang meliputi infrastruktur as a service, software as a service, dan platform as a service dengan menggunakan salah satu penyedia layanan cloud, yaitu AWS. Nah, sebelumnya di sini ada 5 anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Lola Ardila. Selanjutnya ada Muhammad Bayu Saputra, M. Naufal Rona, Muhammad Irfan Dwi Pratama, dan Muhammad Raflika Rizky. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama ada tutorial platform as service. Oke, next selanjutnya. Nah, apa itu platform as a service? Jadi, platform as a service itu adalah model layanan cloud computing yang menyediakan platform siap pakai untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur fisik seperti server, storage, dan network. Nah, kemudian ada contoh layanan platform as a service yaitu AWS Elastic Beanstalk. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini tutorial AWS Elastic Beanstalk. Jadi AWS Elastic Beanstalk adalah layanan platform as a service milik Amazon Web Services yang memungkinkan developer untuk mendeploy, menjalankan, dan mengelola aplikasi secara otomatis tanpa harus mengatur infrastruktur server secara manual. Oke. Nah, kemudian ada konfigurasi lingkungan. Jadi kita di sini memilih lingkungan aplikasi yang akan dibuat, menetapkan nama aplikasi, nama environment, domain aplikasi, serta memilih platform PHP untuk aplikasi yang akan dideploy. Nah, di sini ada informasi lingkungannya. Contoh nama lingkungannya seperti tugas kelompok cloud. Kemudian domainnya, untuk domain dibiarkan kosong saja. Oke, next. Nah, kemudian ada upload kode aplikasi. Pada bagian ini, pengguna mengunggah file zip berisi source code aplikasi PHP ke Elastic Beanstalk sebagai versi aplikasi yang akan digunakan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Raflika. Baik, untuk konfigurasi akses layanan, yang pertama ada memilih IAM role untuk Elastic Beanstalk dan profil isi 2 agar environment dapat berjalan dan mengakses resource lain secara aman. Boleh selanjutnya. Selanjutnya, Kak, boleh. Nah, untuk selanjutnya ada siapkan jaringan dan database. Nah, untuk mengatur jaringan, VPC, subnet, IP, public, tempat environment, dan instance isi 2 dijalankan. Lalu ada konfigurasi lalu lintas dan penskalaan instance. Mengelola pengaturan instan isi 2 termasuk storage, monitoring, dan metadata untuk kebutuhan scaling. Selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya ada konfigurasi pembaruan, pemantauan, dan pencatatan. Nah, di sini untuk mengatur level pemantauan dan pencatatan, CloudWatch untuk memantau kesehatan environment. Untuk tinjauan konfigurasi lingkungannya, menampilkan ringkasan, mengatur aplikasi, environment, dan platform sebelum environment dibuat. Untuk konfigurasi akses layanan, mengatur peran layanan dan profile instance isi 2 yang digunakan Elastic Beanstalk untuk mengelola environment.
Nah, untuk proses deploy websitenya, jika sudah tinggal menunggu proses deploy-nya berhasil, dan untuk di bagian domain otomatis akan muncul alamat websitenya. Nah, proses deploy berhasil. Nah, jika sudah berhasil dan untuk domain sudah muncul, maka proses deploy websitenya sudah selesai. Mungkin ini yang dapat bisa saya dan Noval sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu terkait praktikum IaaS, menggunakan AWS. Pada praktikum ini, kami mempelajari konsep infrastruktur as a service atau IaaS dengan langsung membuat dan mengolah sebuah server virtual menggunakan layanan Amazon EC2 di AWS Free Tier. Langkah utamanya dimulai dari membuat instance baru, memilih sistem operasi Ubuntu, lalu melakukan konfigurasi dasar seperti security group dan key pair. Nanti setelah instance berjalan, kami akan mengaksesnya melalui SSH untuk masuk ke dalam lingkungan server. Tahap ini menunjukkan bagaimana IaaS memberikan kendali penuh kepada pengguna untuk mengelola mesin virtual layaknya server fisik, namun sepenuhnya berjalan di cloud. Praktikum ini membantu memahami bahwa melalui IaaS, kita dapat membuat, mengakses, dan menjalankan server dengan cepat tanpa perlu perangkat fisik, sekaligus belajar cara menghentikan instance agar tetap berjalan dalam batas free. Nah, langkah pertama itu kita bisa mencari EC2 di kolom pencarian, lalu kita buka layanannya. Setelah muncul ke bagian dashboard, bisa diklik Launch Instance. Nah, lalu kita akan dibawa ke bagian dashboard seperti di gambar kanan ini. Nah, di bagian kanan ini kalian harus mengisi form. Nah, agar tetap gratis, kalian isi seperti dabei berikut. Nama, itu bebas. EMI-nya kita pakai Ubuntu Server 22. Lalu instant type-nya kita pakai T2 Micro. Lalu key pair-nya kita buat dulu yang baru kita namanya IaaS key. Network-nya kita pakai default VPC, lalu security group-nya pakai allow SSH, dan storage-nya 8 GB pakai GPG 3. Nah, jika saya sudah mengisi semua form-nya, kita langsung saja klik launch instance, dan akan muncul tampilan seperti berikut. Jika sudah berwarna hijau atau successful, itu artinya instance sudah berhasil berjalan. Selanjutnya kita bisa melakukan cek status. Bisa kita tunggu sekitar 3-60 detik. Jika instance status sudah mengabarkan running, berarti itu artinya virtualisasi sudah berhasil. Selanjutnya, kita bisa ambil IPv4 di halaman detail instance akan muncul. Publiknya itu ada di bagian atas ini. Itu bisa kita langsung copy saja atau kita catat angkanya. Nah, jika sudah, kita pergi ke connect, lalu ke instance, lalu pilih metode. Metodenya kita pakai yang default saja, lalu kita klik tombol connect. Nah, jika seandainya semua sudah berhasil, maka akan langsung muncul dashboard terminal dari Ubuntu. Dapat dilihat sebagai berikut. Jika seandainya sudah masuk dashboard seperti ini, kita sudah bisa melakukan praktikum-praktikum singkat menggunakan virtual Ubuntu server. Mungkin sekian praktikum dari IaaS. Selanjutnya, silakan. Oke, untuk selanjutnya itu ada software as a service atau SaaS. Jadi ini tuh model penyediaan perangkat lunak berbasis cloud di mana pengguna berlangganan aplikasi melalui internet dan mengaksesnya tanpa perlu instalasi lokal atau tanpa perlu diinstal gitu. Next. Nah, jadi ini tuh cara kerja si software as a service-nya. Pertama, aplikasi di-host oleh penyedia layanan server mereka, bukan di perangkat pengguna, tanpa perlu diinstal artinya. 2, pengguna dapat mengakses perangkat lunak melalui internet, biasanya menggunakan peramban web atau API. 3, penyedia layanan mengelola pemeliharaan, pembaruan, dan keamanan secara terpusat. 4, penggunaan pembayaran berdasarkan model langganan dalam kurung misalnya bulanan atau tahunan, alih-alih membeli lisensi secara tradisional. Next. Nah, itu ada 3 contoh salah satu software as a service. Pertama itu ada Zoom, WhatsApp,
dan Microsoft Teams. Di ketiga contoh ini, software ini nggak perlu diinstal, jadi bisa digunakan secara langsung di website tersebut. Jadi berbasis cloud gitu. Jadi sebenarnya software as a service itu masih banyak juga ya di antara tiga ini. Itu di antara lain pertama ada Canva, terus Netflix itu buat nonton, terus ada juga kayak Microsoft 365 itu kayak Word, Excel, PowerPoint tapi tanpa perlu diinstal. Di sini mungkin nggak ada tutorialnya karena emang nggak perlu install atau harus sesusah itu karena software as a service ini tinggal buka websitenya langsung pakai di website tersebut. Mungkin itu aja sih penjelasan dari software as a service dari saya. Oke, demikian tutorial dari kami kelompok 4 mengenai cara penggunaan layanan cloud computing IaaS, PaaS, dan SaaS pada platform AWS. Terima kasih kami ucapkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.